Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kemarin kita terakhir masih dalam pembahasan tentang adanya fitnatul kubur, ya. Adanya azabul kubur dan na'imul kubur. Nah, itu barang siapa yang mengingkarinya perkara yang jelas kayak gini, maka dia min ahlul bid'ah. Na'am. Wa naruddu 'alaihim bi amrayn, kita bantah mereka dengan dua perkara. Yang pertama, dalalul kitab wa sunnah wa ijma'i salaf 'ala dzalik. Al-Qur'an, sunnah, ijma' salaf sudah menunjukkan anna ahwal al-akhirah la tuqasu bi ahwali dunya falaysa al-'adzab aw an-na'im fil qabr kal mahsus fi dunya. Sesungguhnya keadaan akhirat tidak bisa kita kiaskan dengan keadaan dunia. Karena azab atau nikmat di kubur itu bukan seperti apa? Tidak seperti yang dapat diindrakan, dapat dirasa seperti yang di dunia. Nah, sebagaimana di surga juga ada nikmat dari Allah Azza wa Jalla, di neraka ada azab dari Allah Azza wa Jalla, itu tidak bisa dirasa seperti yang di dunia. Ini namanya qiyas ma'al fariq kalau disamakan. Ya, kalau disamakan namanya qiyas ma'al fariq. Qiyas mengkiaskan suatu perkara yang hakikatnya berbeda. Ya, dunia, akhirat. Dunia, kubur, barzakh. Nah, dalilnya juga di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan di sini di dalam surat Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab." An-naru, ya, setelah mereka meninggal, setelah mereka wafat mati, naru yu'raduna 'alaiha, ya, api itu ditampakkan kepada mereka. Fi kuburihim, di kuburan mereka. Ghuduwan wa ashiyya, di pagi dan petang. Artinya tiap saat. Ya. Tiap waktu pagi, awalun nahar wa akhirun nahar. Ya, awal siang dan akhir siang ditampakkan adanya api di kuburan mereka. Siapa mereka? Ala Fir'aun. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Dan hari dibangkitkan, tegaknya kiamat nanti, dikatakanlah kepada malaikat, adkhilu, masukkanlah ala fir'aun. Al di sini maksudnya adalah atba', pengikutnya Fir'aun, asyaddal 'adzab, kepada azab yang lebih pedih lagi. Ya, kepada azab yang lebih pedih lagi. Dan dia telah mendapatkan azab sebelumnya di kuburan, berarti. Naam. Kemudian di dalam surat As-Sajdah, bagaimana ayatnya, ya, di pojok atas itu, paling atas itu. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna, ya, kita akan berikan mereka, ya, azabul adna, azab yang adna, yang lebih ringan. Dunal adzabil akbar, ya, di bawah, artinya selain daripada azab yang besar. Artinya azab al-adna, dikatakan para ulama, itu adalah azab fil qubur. Sebelum nanti dia mendapatkan azab di akhirat nanti. Sangat jelas, ya, banyak sekali. Hal azabul qabri au na'imuhu ala ruh au ala badan. Di sini ada masalah, persoalan baru. Apakah azab kubur itu atau nikmat kubur diberikannya kepada ruh atau kepada badan? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhhabu salafil ummah wa immatiha, madhabnya para salaf dan imam-imamnya, anal azab awi na'im, bahwasanya azab atau nikmat yahsul li ruhil mayyit wa badanihi,
itu didapatkan untuk ruh mayit tersebut dan untuk badannya juga. Wa anna ruha tabqa ba'da mufaraqatil badan muna'amatan aw mu'adzabatan. Sesungguhnya ruh itu ya tetap dalam keadaan apa? Dalam keadaan tetap di badan tersebut. Tetap di badan itu. Setelah berpisah ya dari badan muna'amatan aw mu'adzabatan. Nah, ruh tersebut yang tetap, nah, dia itu dalam keadaan diberi nikmat atau dalam keadaan diberi apa? Azab. Ini sebagai hal buat ruh. Hal buat ar-ruh, sahibul hal ar-ruh. Nah, karena ruh ini ketika mereka meninggal itu berpisah dulu dengan badan mereka. Sebagaimana kisah yang kemarin kita bawakan itu pertama kemarin. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah. Itu ruhnya. Apa? Ruhnya dibawa ke langit bertemu Allah Azza wa Jalla. Kalau dia adalah orang yang baik, maka apa? Berilah dipan atau permadani dari surga. 6. Sebagaimana kisah yang juga kita bawakan ya, yang kata setelah itu malaikat mengambil rohnya kemudian dibawa ke atas. Dibawa apa? Bertemu Allah Azza wa Jalla. Nah. Barakallahu fikum. Wa annaha tattasilu bil badani ahyanan fayahsulu lahu ma'ahan na'im wal 'adzab. Maka sesungguhnya roh tersebut bersambung dengan badan, maka kadang-kadang yahsulu lahu na'am ma'aha an-na'im awal azab. Lahu kembali ke mana? Jasad, ke badan. Ya, bagi badan ini akan mendapatkan apa? Mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab bersama ruh tersebut. Nah, jadi kayak gitu ikhwan fillah. Qala an-nafkhu fi sur. Ya rahmukallah. An-nafkhu ma'rufun. Nafkh ma'ruf. Apa nafkh? Yuk. Wasur lughatan al-qaran. Sur secara bahasa adalah al-qaran. Apa qaran? Apa? Masak. Enggak. Trompet. Qaran itu dzul qarn, tanduk. Kan trompet itu dari tanduk. Qaran, trompet. Wa syar'an secara syariat qarnun 'azim, ya. Trompet yang besar, iltaqamahu Israfil, yang ada pada mulutnya Israfil. Yantadhiru mata yu'maru binafsihi, yang mana Israfil tersebut dalam keadaan menunggu kapan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniupnya. Nah, wa Israfil ahadul malaikatil kiram alladzina yahmilunal arsy. Dan Israfil ini, nah, dia adalah salah satu daripada malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia, yang dia yahmilunal arsy. Juga malaikat hamalatul arsy, pembawa arsy atau pemikul arsy. Tamam, koma dulu ya, koma. Tapi di sini ya akhwani fillah, haditsun munkar. Hadis yang munkar. Hadis yang munkar, hadis yang mana? Hadis yang menunjukkan bahwasanya Israfil merupakan malaikat hamalatul arsy. Ya, Israfil dikatakan merupakan hamalatul arsy dengan dalil hadis Nabi SAW. Kita katakan itu adalah hadis yang munkar. Dikeluarkan oleh hadisun munkar, Anda talik di sini. Akhrajahu Abu Syekh fil 'Azamah wa Abu Nu'aim fil Hilyah min tariqi Muhammad ibn Musaffa haddatsana Yahya bin Sa'id al-Hamsi an Ismail bin Ayyash an Ahwas ibn Hakim an Syahr bin Huwaish atau Hushayb an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabi faqala ma jama'akum faqalu ijtama'na nadhkuru
nudzakiru rabbana wa nufakkiru fi 'azamatihi faqala ala akhbirukum bi ba'di 'azamatihi qulna bala ya Rasulullah qala inna malakan min hamalatil arsy yuqalu lahu Israfil zawiyah min zawayal arsy ala kahilihi qad marra. Allahu alam. Di sini apa ininya? Terjemahnya apa namanya bacanya? Dah hafalan hadisnya. Kita katakan di sini syahidnya adalah Yahya bin Sa'id wal Atar munkarul hadis. Dia adalah munkarul hadis. Wal Ahwas ibn Hakim dhaiful hifdz. Wa Syahr bin Huwaish. Wa Syahr ibn Hushab saduqun katsirul irsal wal auham. Nah, di sini In'am dikatakan hadis yang mungkar. Barakallahu fikum. Yang betul beliau Israfil ini dia ini adalah malaikat peniup trompet. Malaikat peniup apa? Trompet. Bahkan di sini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala adanya ijma'. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi wal umamu mujmi'atun ala anna alladhi yanfakhu fis sur Israfil alaihissalam. Para umat itu sepakat bahwasanya yang meniup trompet itu nanti adalah Israfil alaihissalam. Adapun kalau dia salah satu dari al-hamalatul arsy fihi nazar. Nah. Berikutnya wahuma nafakhatan, ditiupnya dengan 2 kali tiupan. Ihdahuma, tiupan pertama nafkhatatul faza' yunfakhu fihi fayafza'un nas wa yas'aqut. Sebentar. Ihdahuma, tiupan yang pertama, nafkhatul faza' adalah tiupan yang membuat orang itu ketakutan. Yunfakhu fihi fayafza'un nas. Ditiupkan trompet tersebut, kemudian manusia ketakutan, terkejut. Ya, dengan suara tiupan tersebut. Wa yas'aqun illa man sya'allah, dan mereka pada pingsan. Apa saiqa? Pingsan, mati. Gitu ya. Illa man sya'allah, kecuali Allah, orang yang makhluk yang Allah Azza wa Jalla izinkan untuk tidak saiqa. Para ulama itu berselisih. Siapa sih yang tidak pingsan? Paham ya? Perselisihannya nanti kita bahas. Ini panjang. Insyaallah di kitab kedua kita bahas. Wa tsaniyah, yang kedua, nafqatul ba'ts yunfakhu fihi fayab'atsun wa yaqumuna min quburihim. Tiupan kedua adalah tiupan untuk membangkitkan. Ditiupkan trompet tersebut, yang kedua kalinya mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka berdiri dari kubur-kubur mereka. Yang tadi pingsan, yang tadi hilang, langsung bangkit lagi. Ya, adanya tiupan kedua itu. Wa qad dalla ala nafqi fi sur al-kitabu sunnah wa ijma'ul ummah. Nah, qala Allah Ta'ala wa nufikha fi sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Sangat jelas insyaallah ini ya. Wa nufikha fi sur, trompet tersebut ditiup, fasa'iqa man fis samawati, maka yang ada di langit dan yang ada di bumi seluruhnya sa'iqa, pingsan. Illa man syaa Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki atau makhluk yang Allah kehendaki. Summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup dengan tiupan yang kedua, nafqatul ba'ts yang tadi sudah kita katakan. Maka
tiba-tiba mereka berdiri yanzurun dan menunggu. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah trompet tersebut, ditiupan yang kedua, maka tiba-tiba mereka dari kuburan mereka ila rabbihim yansilun ay yusri'un fil khuruj ila rabbihim. Mereka bersegera keluar dari kuburan mereka menuju Rabb mereka dan mereka menunggu di situ, ya. Hari berdiri dan menunggu. Ini kenyataan ikhwan, nanti kita akan mengalami itu semua, ya. Apakah kita siap atau tidak, Allah alam. Dan kita nggak tahu kapan terjadi, apakah setahun lagi atau berapa tahun lagi, ya. Nggak tahu. Jadi kita semangat belajar, jangan kita goyah ke sana ke sini. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yunfakhu fis sur fala yasma'uhu ahadun illa asgha. Sebentar ya. Illa asgha laitan wa rafa'a laitan thumma la yabqa ahadun illa sa'iqa thumma yunzilullah mataran ka'annahu tal aw dhil syakar rawi fatanbatu minhu ajsadun nas thumma yunfakhu fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Rawahu Muslim fi haditsin thail. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kemudian ditiupkanlah trompet tersebut, fala yasma'uhu ahadun, tidaklah ada seorang yang mendengar suara trompet tersebut illa asghalaitan, melainkan dia menundukkan lehernya sambil mendengar. Wa rafa'alaitan, dan mengangkat ya lehernya sambil mendengar. Jadi kayak gini. Kayak gitu. Paham ya? Penasaran apa ini, suara apa? Allahu Akbar. Ini mengerikan ikhwan. Tsumma la yabqa ahadun illa sa'iq, kemudian tidak tersisa satu orang pun yang mendengar melainkan dia pasti pingsan. Tsumma, kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan hujan ka'annahu tal aw dhil, ya, seakan-akan dia itu adalah gerimis atau dia itu adalah sebuah naungan gelap gitu ya. Ini perawinya syak ceritanya. Fatan batu minhu ajsadun nas. Kemudian dari hujan tersebut tumbuhlah jasad-jasad para manusia. Kemudian ditiup di dalam sur tersebut, kemudian ditiup lagi trompetnya. Tiupan yang kedua kali, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka mereka berdiri dan menunggu. Ini kenyataan ya. Nanti kita akan mengalami semuanya. Ingat kita akan mengalami itu semua. Jangan sampai ya nyesal sekarang lah banyak-banyak. Itu ya. Jangan nanti di sana mah enggak ini. Enggak ada manfaatnya. Faqad ittafaqatil ummatu ala thubutihi, umat ini telah sepakat atas tetapnya hal ini. Baik, selesai. Berikutnya tentang masalah ba'ats. Masalah apa? Al-ba'ats wal hasyr. Setelah selesai pembahasan ditiupnya trompet, maka setelah ditiup nanti adanya apa? Pembangkitan gitu ya. Ini namanya alam akhirat. Akhirat nih kita. Sekarang kita kan di alam dunia gitu ya. Kemudian nanti alam barzakh. Lalu meninggal alam barzakh nanti ya. Kemudian nanti alam akhirat. Ya, kita akhirat. Naam. Ya udah, nanti kita tinggal kemana tuh? Surga atau neraka? Antum pernah dengar alam baka? Hah? Alam baka pernah dengar nggak? Apa artinya?
Buburnya bawah kan bako kan? Ayo, itu dari kata bako. Tetap, alam yang tetap. Udah kekal, alam yang kekal. Paham? Lah, orang sehat jadi sehat. Wah, bukan begitu. Apa lagi? Hah? Apalagi bahasa Arab Indonesia? Aspal. Aspal bahasa Arab. Oh. Allah. Torik. Musa. Hudud. Hudud. Hudud mah. Oh, hudur, hadir. Ah? Hari Senin. Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Jumat, Sabtu, Minggu. Suro. Isro. Taib. Betul ya. Taib wa yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan, uratan, ghurlan, buhnan. Manusia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah hufatan, tidak beralas kaki. Neker. Uratan. Apa? Telanjang. Ya, semua telanjang. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'dhin." Wahai Rasulullah, ini bagaimana laki wanita? Apakah Nabi SAW faqala Nabi al-amr asyaddu min dzalik. Al-amr asyaddu min dzalik. Perkaranya lebih dahsyat daripada perkara itu. Bukhari Muslim. Jadi bayangin, perkara yang disukai sama orang di dunia. Ya, ini syahwat disukai sama orang. Ketawa sih. Betul nggak? Iya. Dulu istighfar dulu. Tapi di hari kiamat saking dahsyatnya perkara, saking dahsyatnya urusan yang kita punya, enggak sempat kayak gitu, enggak kepikiran. Sekarang gak boleh tahu aja, Bon. Enggak sekarang, sesibuk apapun urusan di dunia, kalau ada orang telanjang, antum salah fokus nggak? Langsung gagal fokus nggak? Notice nggak? Iya, apalagi yang telanjang akhwat. La haula wala quwata illa billah. Itu enggak sesibuk apapun kita. Jangankan sesibuk apapun lah, seperkara yang kita diperintahkan untuk khusyuk sholat misalkan. Kalau ada misalkan ada orang sholat celananya bajunya kependekan, kelihatan curug celengan itu, ya. Nggak akan fokus, betul nggak? Itu padahal sekelas kita dituntut untuk fokus. Dan perkara paling besar di dunia apa? Sholat. Ini di akhirat nih lebih besar lagi kan perkaranya. Sampai nggak ada kepikiran untuk demikian. Apa sih pelajarannya? Persiapkan gitu mas. Ghurlan belum disunat, buhnan ini la yahmilu syai'an, enggak bawa apa-apa. Perkara yang dibanggakan di dunia, harta yang dibanggakan antum di dunia ini, semua yang ada dibawa. Fayaqifuna fi mauqifil qiyamah, mereka berdiri
di tempat berdiri di hari kiamat itu. Ya. Mauqif ini kan tempat berdiri, al-qiyamah kan diri gitu kan. Nah, dikatakan yaumal qiyamah karena harinya hari berdiri. Ya. Hari orang-orang untuk apa? Semua berdiri. Hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai datang syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis, fa idza ishtadda an-nas al-kurb faqalu unduru man yashfa'u lakum ila rabbikum. Ketika perkara lebih sangat ketika perkara itu telah menjadi dahsyat, perkaranya sangat dahsyat, mereka berkata, lihatlah, perhatikanlah siapa yang akan memberi syafaat kalian kepada Rabb kalian. Siapa yang menolong? Fayatuna ila Adam, mereka semua apa? Datang kepada Nabi Adam. Ini perkara udah semakin dahsyat. Ini perkara udah semakin parah ini. Ya. Nggak kebayang ya. Datang ke Nabi Adam, minta pertolongan, siapa yang bisa nolong? Summan Nuh, kemudian datang kepada Nabi Nuh, nggak bisa juga nolongnya. Ini sekelas Nabi loh, nggak bisa nolong, ya, diam. Summa Ibrahim, kemudian datang ke Nabi Ibrahim. Summa Musa, summa Isa. Wa kulluhum ya'tadzir anha. Semua mereka itu enggak bisa menolong mereka, enggak bisa memberi syafaat. Wah. Ini para nabi loh, sekelas para nabi. Enggak bisa. Ini bukan dongeng ya. Ini semua nanti kita akan alami. Semayatuna ila nabi. Kemudian mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW datang kepada Allah Azza wa Jalla. Fayasjudu li rabbih. Kemudian sujud kepada Rabbnya. Wa yahmadu, memuji Rabbnya. Ya, memuji, menyanjung Allah Azza wa Jalla. Kemudian sujud dengan sujud yang lama sampai dikatakan ke Nabi SAW, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sudah bangkit dari sujud. Wa qul tusma, berkatalah kamu akan didengar. Dalam riwayat lain usal tu'ta, mintalah kamu akan diberikan. Wasfa'atu syafa', berilah syafaat, kamu udah diizinkan untuk beri syafaat. Nanti Nabi SAW memberikan syafaat, namanya syafaatul udmah, syafaat yang besar untuk umatnya. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa yuhasibuhum, mereka akan dihisab oleh Allah. Wa yuhasibuhumullahu tabaraka ta'ala. Wa tunsabul mawazin. Wa tunsyarud dawawin. Wa tatatayaru suhuful amal. Ilal aiman. Wa syama'il. Nah. Kemudian nanti akan dibentangkan mizan. Ya. Timbangan akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian akan disebarkan catatan-catatan amal, dan catatan-catatan amal kita itu akan terbang. Ada yang ke kiri kita, ada yang ke kanan kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi catatan kitabnya dengan tangan kanannya, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang gampang, ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada ahlinya masrura, dalam keadaan senang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberikan kitab dari belakangnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan menyeru akan celakanya dia. Ya, yad'u bil halak ala nafsihi, dia udah mendakwa, menyeru bahwasanya dia akan celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Qala syari' al-ba'ts wal hasyru, al-ba'ts lughatan al-irsal wan nashr. Ya, secara bahasa ba'ts itu adalah mengirim, wan nashr dan mengumpulkan.
Wa syar'an, secara syariat adalah ayat nasyr ini afwan membangkitkan afwan yang salah terjemah tadi kayaknya. Ihya'ul amwat yaumil qiyamah. Secara syariat maknanya adalah membangkitkan, menghidupkan yang telah mati di hari kiamat nanti. Adapun hasyar secara bahasa adalah al-jama', menggabungkan. Syar'an jam'ul khalaiq yaumil qiyamah li hisabihim wal qada' bainahum. Hasyr secara bahasa adalah menggabungkan, mengumpulkan seluruh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti untuk menghisap mereka dan untuk memutuskan ya perkara-perkara yang ada di antara mereka. Wal ba'ats wal hasyr haqqun tsabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'ul muslimin. Ya. Qala Allah Ta'ala qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah ya, demi Rabbku kalian akan dibangkitkan. Qala ta'ala qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan sesungguhnya makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada di awal, yang hidup di awal ya, dan yang akhir, dari awal sampai akhir, lamajmu'una ila miqatin yaumin ma'lum, mereka akan dikumpulkan ya, akan dikumpulkan di waktu tertentu. Nah, dikumpulkan nanti ya, semua dikumpulkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardi bayda afara kaqursatin taqi laisa fiha alamun li ahadin. Bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat ala ardi bayda, ala ardin bayda gitu ya, di bumi yang dia berwarna putih bersih, afara kaqursatit naqi, ya seperti permukaan roti yang bersih, seperti layaknya permukaan apa, roti yang bersih. Antum tahu roti di gituin, di apa ya namanya, ya gitu. Nah, itu kan kalau udah ini kan bersih kan, kayak gitu kurang lebih namanya. Laisa fiha alamun li ahadin, tidak ada padanya, maksudnya tidak ada pada bumi yang disebutkan tersebut syai'un minal alamat allati yuhtada biha, tidak ada sedikit pun ya dari tanda-tanda suatu alamat-alamat yang dengannya kita bisa yuhtada, mengambil petunjuk. Wa yastadillu biha ala tariq, dan juga tidak ada tanda yang kita bisa menunjukkan atas kepada jalan. Artinya betul-betul itu nanti kita dibangkitkan di suatu tempat, suatu tanah yang putih bersih, nggak ada apa-apanya, nggak tahu kita kemana itu. Bayangan tuh, ini ya semua putih bersih, nggak ada tanda ke sono ke sini segala macam. Itu nanti kita dibangkitkan kayak gitu. Paham jawaban? Paham? So, itu kayak gitu nanti. Nah, ini akidah ya, harus kita yakini semuanya. Nah, hadisnya muttafaqun alaih dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Wa ajma'al muslimuna ala thubutil hasyr yaumal qiyamah. Kaum muslimun telah berijma tetapnya hasyar sampai di hari kiamat. Wa yuhsyarun nas hufatan wa la ni'alan. Hufatan la ni'al alaihim. Manusia dibangkitkan tuh nyeker.
uratan la kiswata alaihim, telanjang, enggak ada baju mereka. Ghurlan la khitana fihim, belum disunat. Liqaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kita menciptakan awal penciptaan kayak gitu, kita akan bangkitkan, kembalikan juga kayak gitu. Bagaimana tuh awal sekali diciptakan? Apakah langsung disunat Jabun? Paham ya? Iya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan thumma qara kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ini adalah janji Allah Azza wa Jalla yang tidak akan ada diperselisih oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti Allah tetapkan. Wa awwalu man yuksa Ibrahim, muttafaqun alaih. Dan yang paling pertama kali nanti diberi pakaian adalah Ibrahim. Allah. Ini merupakan ya kemuliaan untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa fi hadits Abdullah bin Unais al-marfu' alladhi rawahu Ahmad, yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan ghurlan buhnan. Qulna wa ma buhnan? Apa arti buhnan? Laisa ma'hum syai'un, tidak ada sedikit pun bersama dia apapun itu, tidak ada. Hadisnya hasan li ghairihi. Hadisnya hasan li ghairihi. Nah, kita nanti dibangkitkan enggak pakai awan, enggak ada apa-apa ya. Apa yang kita mau banggakan di dunia ini? Kita mau banggakan rumah kita besar, enggak. Kita mau banggakan uang kita banyak, enggak dipakai. Yang dipakai itu yang akan datang kepada kita nanti adalah yang diinfakkan di jalan Allah. Ya, kitab-kitab yang kita beli dengan uang kita, insya Allah itu nanti menjadi amal soleh kita. Ya, belajar, baju yang kita pakai, masya Allah, untuk sholat, untuk ibadah. Makanya ya jangan sampai kita lepas belajar ilmu agama. Ya. Karena nanti kita akan dikembalikan ke sana. Kalau kita tidak belajar, kita putus belajar, buat apa? Apa dibanggakan? Ya. Sekarang orang-orang yang bencana, sekarang bencana ini nyebar banjir kemana-mana. Sekarang di Kalsel kan, ya, bagaimana yang di Kalsel, aman kah keluarga? Aman kah? Pontianak kah? Di mana lagi yang nggak aman? Iya, itu sekarang semua harta mereka lenyap, ya, yang mereka banggakan, yang mereka cari susah payah. Tidak bayang mereka bakal hilang itu semua dalam sekejap mata dan tidak kembali lagi. Tapi kalau ilmu tidak bisa hilang. Ya. Ilmu itu di hati, di otak kita, di hati kita. Percuma ini ilmu ini sifatnya ma'nawi, bukan hissi, yang dapat dicerna, yang dapat diindra. Nah, makanya kan di dalam kitab Al-Ilbiri, Mandhumah Al-Ilbiri, apa namanya? Yang antum muda mungkin tahu sebagiannya, wal ilmu la takhafu alaihi lisan khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Ilmu itu enggak takut sama sekali untuk diambil oleh pencuri. Khafiful hamli, ringan dibawa, yujadu haitsu kunta, didapatkan dimanapun kita berada. Itu kebanggaan ilmu. Di mana kita ada kita punya. Subhanallah. Enak. Orang sekarang kaya besar kayak gitu, sekarang hilang semua. Apakah jadi masih mulia dia? Enggak, nisbi. Hilang harta, hilang kemuliaan. Tapi ilmu enggak bisa hilang. Enggak bisa ada yang nyolong juga. Percuma kita di black kepala ini, enggak ada ilmu di sini. Ya, enggak kelihatan. Percuma hati kita di black untuk dicolong ilmu yang enggak ada, enggak kelihatan. Itu kemuliaan. Ilmu itu yahfad. Ya, wal mal yuhfad. Ilmu itu menjaga, adapun harta dijaga. Makanya ini masya Allah, kita harus betul-betul semangat belajar ilmu agama. Allahul musta'an. Selesai perkara al-hasyr wal ba'ats wal hasyr. Sekarang kita lanjut al-hisab. Hisab.
Lughatan secara bahasa al-adad, perhitungan. Jam berapa kita aja nih? Baik, mungkin kita cukup dulu lah sampai sini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang besok. Lahuna alhamdulillahirabbil alamin.